harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Kita mulai dari Profesor Saiful Munjani dulu. Apakah Anda juga melihat gitu ya? Karena orang sekarang frustasi bagaimana mungkin kita sudah reformasi ya, sudah 98 itu sekarang berapa? Jadi 25 tahun ya. Tapi kok kembali lagi tiba-tiba muncul figur seperti Jokowi yang tiba-tiba bisa mewariskan kekuasaannya, mencoba mewariskan kekuasaannya pada anaknya. Dan kalau sejauh ini gitu ya, berdasarkan lembaga survei kan itu didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Apakah betul termasuk yang seperti tadi? Kita itu betul-betul soft society gitu yang ya sudahlah, oke, pokoknya apapun yang disampaikan oleh struktur tadi itu yang kuat sekali itu ikut saja gitu. Silakan, Bro. Oke, terima kasih Bung Hersu, udah lama ketemu ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan Bung Hersu tadi. Apakah itu menggambarkan suasana kebatinan? Nah, itu judul diskusi kita. Situasi kebatinan masyarakat kita, bahwa ada kasus kemuncul Pak Jokowi dengan perilaku seperti itu. Dan gambarannya adalah perilaku itu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Mungkin apalagi kalau dilihat dari dukungan terhadap calon-calon presiden sebagai gambaran dari mendukung Pak Jokowi atau tidak mendukung Pak Jokowi, kan begitu. Kita munculnya gejala atau perilaku elit politik seperti Pak Jokowi itu kan bagi saya sendiri, saya bikin disclaimer, saya pendukung Pak Jokowi. 2014, 2019 sampai terpilih lagi 2019. Tapi setelah setelah pemilu selesai, saya melihat gejala agak lain. Oh, jadi bukan yang baru saja ya, bukan yang bertobat belakangan, bukan ya? Jadi, tidak, sebenarnya begitu selesai pemilu ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya menyimpang. Pelemahan KPK itu pertama. Terus kedua Omnibus Law yang dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi kan berarti masalah. Terus ketiga adalah kemudian sikapnya yang tidak tegas terhadap peralihan kekuasaan dari beliau ke siapapun nantinya, kan begitu. Sikapnya tidak jelas. Nah, jadi begitu selesai pemilu 2019 sudah muncul gejala itu. Jadi saya memang ikut mendukung untuk terpilih kembali, tapi kemudian saya harus bersikap terhadap perilaku yang berubah tersebut, dan harus, karena pilihan terhadap Pak Jokowi juga didasarkan pada pertimbangan Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, kira-kira begitulah pertimbangannya. Bukannya Pak Jokowi hebat, bukan.
dalam situasi darurat. Gitu. The best among the worst gitu lah. The best among the worst, the lesser evil, kira-kira begitu. Jadi kita memilih bukan karena itu yang terbaik. Oleh karena itu, ya itu satu cara. Satu cara kita memilih pemimpin kita adalah hindari kerusakan. Kalau yang kita menciptakan kebaikan itu mungkin terlalu abstrak, susah juga suruh merumuskan. Yang lebih baik itu seperti apa? Kalau melihat kerusakan kan nyata, gitu ya. Kalau kerusakan itu nyata, lebih mudah. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan, kira-kira begitu. Nah, jadi milih Pak Jokowi bukan karena dia hebat gitu ya, karena mudorotnya paling kecil. Mudorotnya setidak-tidaknya waktu itu nggak kelihatan. Oh kayak begitu. Nah, jadi itu jelas dari awal menurut saya. Tapi karena dasarnya adalah mendukung itu bukan soal menang dan kalah, tapi soal pantas dan tidak pantas, soal benar dan tidak benar. Karena saya bukan politisi, Bung Hersu gitu ya. Nah, karena itu kalau ada orang yang mengatakan, buat apa memilih orang yang akan kalah? Itu cara berpikir yang sangat-sangat salah gitu ya. Karena apa? Karena kita udah menganut sistem demokrasi, siapapun yang menang itu harus ada yang kalah. Dan yang kalah harus siap untuk mengontrol orang yang menang tersebut. Oleh karena itu katakanlah saya mendukung orang yang kalah dalam pilpres ini, saya tidak merasa rugi. Saya sejak saya mencoblos atau sejak saya mendukung orang itu, berarti saya sudah siap sebagai rakyat biasa untuk menjadi oposisi di tingkat masyarakat, kira-kira begitu terhadap pemerintah. Dan demokrasi membutuhkan itu. Kelemahan demokrasi kita justru itunya tidak ada. Aspek kontrol terhadap penguasa. Bung Hersu, kalau kita bicara tentang suasana kebatinan ya, suasana kebatinan masyarakat kita, tentang apa? Tentu saja tentang banyak aspek kehidupan bangsa gitu ya. Tapi secara spesifik Anda menyebut tadi, kok bisa? Kita mulailah dari kasus Mahkamah Konstitusi ya. Itu kan yang paling mencolok. Betul. Tidak ada etik di situ, sama sekali tidak menghargai konstitusi kita, undang-undang kita. Harusnya Pak Jokowi at least mencegah anaknya masuk ke wilayah yang menurut MK itu melanggar etik. Harusnya untuk menjaga fondasi dan kekokohan kita bernegara. Bilang sama Gibran jangan masuk itu. Itu aturan baru yang dibuatnya itu menyalahi prosedur. Dan kita menghargai negara ini kalau saya Jokowi gitu ya. Saya akan mengatakan begitu sama Gibran. Tapi kenyataannya tidak, ya kan? Bahkan kita berpikir, jangan-jangan ini memang inginnya Pak Jokowi, kan begitu. Walaupun jangan-jangan kelihatannya kalau sekarang kita boleh bilang pasti itu. Ya. Well, saya ilmuwan. Jadi kalau belum ada yang keras gitu ya. Tapi kan dia tidak bisa membantah juga. Faktanya dia tidak mencegah kan, gitu loh. Faktanya dia tidak mencegah, itu pasti. Dia tidak mencegah Gibran. Dia bahkan mendoakan kan begitu. Jadi itu kenapa itu terjadi? Nah, di sini tadi diceritakan masalah budaya, masalah struktur, Bung Hersu. Kalau kita bicara suasana kebatinan, saya ini ilmuwan politik behavioral, itu mempelajarinya ya dari bagaimana sikap dan perilaku masyarakat. Dan itu walaupun dengan segala kelemahannya, yang sangat membantu untuk itu adalah survei nasional. Gitu ya. Sejak awal saya pulang dulu ke Indonesia, saya perkenalkan ya untuk membaca masyarakat adalah lewat survei opini publik nasional. Nah, itu juga berlaku untuk kita membaca suasana kebatinan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, misalnya, ya. Saya ingin cerita sedikit di sini bahwa orang seperti kita yang relatif kritis, gitu ya. Ingin objektif bukan kritis melihat kenyataan, itu kan karena kita relatif well informed citizen gitu loh, warga negara yang punya informasi yang cukup baik. Sementara kita kalau saja masyarakat kita umumnya adalah well informed citizen, kejadian itu tidak akan terjadi. Harusnya udah selesai lah itu ya. Sudah selesai, nggak akan terjadi. Dan itu bunuh diri. Bagi Pak Jokowi atau penguasa siapapun
yang melakukan tindakan seperti itu. Tapi ini kok jadi selamat gitu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah lewat survei nasional yang saya lakukan udah 2-3 kali sejak kasus MK itu muncul, saya monitor di masyarakat adalah hanya kurang lebih hanya 40% orang yang tahu apa yang dilakukan oleh MK itu. Hanya 40% dari masyarakat. Jadi mayoritasnya orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh MK, keputusan apa yang dibuat oleh MK, masyarakat tidak tahu. Oke. Situasi seperti itulah gitu loh. Sorry, saya mundur sedikit. Tapi dari 40% itu berapa yang kemudian sikapnya korek gitu? Umumnya korek. Umumnya korek? Umumnya korek. Oh, oke. Tercermin lah di dalam suara pilihan-pilihan terhadap calon presiden ini. Misalnya saya bacakan ya sedikit. Orang yang ngikuti itu 2 kali survei, 40 dan 39 Bung Hersu ya. Yang tahu. 40 dan 39. Ya, 40 dan 39, kurang lebih sama lah, 40 lah saya sebut. Orang yang mengikuti dan tahu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang meloloskan permohonan gitu ya. Hanya 40%. Nah kemudian dari yang 40% tersebut kita dalami apakah dari yang tahu, dari yang 40%, apakah tahu siapa yang mengajukan itu? Apakah tahu yang mengajukan itu adalah orang pengagum Gibran, ya kan? Yang mengajukan ke MK itu. Yang tahu itu secara spesifik hanya 35%. 35% dari 40. 30% dari 40 ya. Jadi kalau dilihat di dalam masyarakatnya yang tahu itu, seluruh nasional hanya 14%. 14%, Oke. Kemudian apakah keputusan yang dibuat itu dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Dari yang 40% tadi tahu. Ya. Yang mengatakan ya dipengaruhi 46%. Jadi tidak juga sekitar nggak sampai 20% juga ya dari total. 18%. 18% ya. Di tingkat populasi ya. Hanya 18%. Nah, kemudian apakah menurut Anda telah menyalahgunakan kekuasaan? Umumnya dari yang sedikit tadi, yang 18%, 72% mengatakan iya. Dari 18%. Jadi 18%. Bukan dari 40% tadi. Bukan ya? dari 40%. You know? 74%, 72%. Oke, artinya apa? Artinya masyarakat yang tahu. Jadi syarat minimalnya adalah masyarakat aware dengan kebijakan-kebijakan dibuat oleh pejabat publik kita termasuk oleh MK. Oke? Ini karena masyarakat tidak tahu dan tidak mengikuti, maka keadaannya jadi begini. Oke. Oleh karena itu kalau Bung Hersu kampanye besar-besaran untuk mengasih tahu masyarakat bahwa keputusan oleh MK sudah dibuat seperti ini. Oke, itu satu. Kecenderungannya orang yang tahu itu akan negatif sikapnya. Jadi sebenarnya value-nya masih bagus dong ya? Bagus. Masalahnya well informed person-nya itu sedikit. Ya. Oke. Jadi masalah kita itu 40 berhadapan dengan 60%. Ya. Oleh karena itu dalam situasi seperti itu yang 60% tersebut karena tidak tahu, maka yang tergambar adalah yang konkret-konkret dihadapi oleh dia. Bansos, subsidi dan macam-macam semacam itu. Pak Jokowi bagi-bagi uang di mana-mana, ya kan? Itu yang gampang. Apalagi misalnya Pak Jokowi punya target bansos beras misalnya ya, untuk keluarga sekitar 20 juta keluarga. Kalau satu keluarga itu ada 3 pemilih rata-rata berarti 60 juta. 60 juta. Itu angka yang besar. Pak Jokowi punya uang itu. Ya. Uang kita, uang rakyat, uang saya bayar pajak gitu ya. Iya. Jadi menguasai dong, bukan punya. Bukan punya, jadi dia menguasai uang itu. Maksud saya ya itu. Jadi Pak Jokowi punya resources untuk semua itu. Dan Anda kalau berhadapan dengan Pak Jokowi artinya berhadapan dengan negara. Karena itu resource punya negara, punya kita sendiri sebenarnya kan gitu. Nah, jadi itu sumbernya, Bung Hersu ya. Jadi kalau kita melihat kenapa situasinya begini, Anda ceritakan tadi ada orang yang bunuh diri, ada yang macam-macam semacam itu gitu ya. Memang kita melihat kalau tanya lagi pada masyarakat adalah bahwa bagaimana melihat ekonomi. Saya punya potret 5 tahun ya. Waktu pemilu 2019 dibandingkan sekarang. 5 tahun potret kayak gitu. Tidak ada perbaikan. Ya kan? Utang luar negeri banyak.
Gini indeks juga meningkat gitu kan. Artinya ketimpangan makin besar, jumlah orang miskin juga membanyak dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya situasi kebatinan masyarakat itu adalah tidak baik sebenarnya. Artinya masyarakat cukup susah dengan situasi ini, tapi kemudian tidak dimanifestasikan dalam tindakan politik. Harusnya dalam situasi seperti ini nggak akan milih orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Kalau nggak milih Anies atau milih Ganjar, dua di antara itu. Mungkin kalau mau bikin kontras banget, mungkin milih Anies. Kalau mau bikin kontras banget, karena yang paling kontras terhadap keadaan sekarang adalah Anies. Gitu. Tapi kenyataannya kok tidak. Gitu. Karena tadi ada silent 60% yang itu dipupuk dengan subsidi besar-besaran oleh pemerintah. Dari beras sampai pupuk, apapun itu dilakukan gitu ya. Dan itu adalah negara. Dan Pak Jokowi punya resources, punya jaringan, dan tidak, menurut saya cukup terang-terangan, tidak netral dalam pemilu ini. Ini menarik. Kita udah punya pemilu sejak 1999. Pak Habibie presidennya waktu itu. Dan dia saya kira secara politis punya kepentingan kalau jadi presiden lagi. Oke? Oleh karena itu punya kepentingan Golkar harus menang pada 99 kan? Logis kan? Lihat digitalnya, rekam digital Pak Habibie waktu itu. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dan dia sangat sukses mengantarkan kita memasuki masa reformasi. Oke? Siapapun di dunia mengakui kehebatan Pak Habibie sumbangannya terhadap kita. Udah Pak Habibie. Kemudian kalau Pak Gus Dur tidak bisa kita minta pertanggungjawaban karena berhenti di tengah jalan. Sekarang minta pertanggungjawaban pada Ibu Mega. Ya kan? Zaman Ibu Mega juga sama. Bagus. Tidak ada rekam jejak digital Ibu Mega cawe-cawe. Padahal dia penguasa waktu itu, presiden. You know? Dia dikalahkan oleh SBY. Oke? Penantangnya. Kemudian SBY 2004. Masuk 2009. Juga tidak ada rekam jejaknya seperti Pak Jokowi sekarang ini. Dia relatif menjelang 2014 saya sangat tahu. Saya punya mungkin dia nggak beruntung atau enggak gitu ya. Bisa komunikasi secara langsung. Zamannya Pak Gatot masih aktif di tentara waktu itu di Kasad. Mendengarkan gitu loh. Bagaimana sikap Pak SBY waktu itu tentang pemilu. Dia sangat ingin mengantarkan transisi dari dia itu dengan damai dan dengan baik. Pemilu tentu saja tidak sempurna, banyak kekurangan di sana sini, tapi dibanding sekarang jauh lebih baik. Dan bagaimana misalnya Pak SBY menyambut Pak Jokowi di istana, mengantarkannya pulang dan seterusnya, itu kan tata krama yang baru yang dibangun oleh Pak SBY. Nah, demikian juga Pak Jokowi 2019. Mungkin di sana sini ada kekurangan, tapi relatif negara itu relatif netral terhadap politik partisan. Pak Gatot menjabat waktu itu sebagai panglima, ya kan. Jadi saya melihat bahwa ini gejala yang betul-betul baru, unpredictable, gitu ya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Jadi kita punya presiden, pemilu kita bisa dijalankan dengan baik. Negara netral, aparatur negara netral, tidak berpihak, tentu saja punya hak masing-masing Pak Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi punya keinginan terhadap calon tertentu, wajar saja. Tapi tidak boleh dikatakan secara terbuka, apalagi mobilisasi, apalagi kampanye, apalagi bagi-bagi uang di lapangan dan seterusnya kalau dilakukan oleh seorang presiden. Nah itu, jadi menurut saya ini luar biasa gitu ya, udah luar biasa. Hampir semua segmen negara dari KPU, saya anggap KPU kan lembaga negara gitu ya. Bawaslu juga lembaga negara. Mahkamah Konstitusi lembaga negara, semua lembaga negara. TNI pun menurut hipotesis saya adalah juga sudah digunakan dan sudah disimpangkan gitu. Sudah disalahgunakan gitu oleh kekuasaan. Polisi juga demikian. Pemda menurut saya apalagi itu semuanya sekarang hampir semuanya diangkat oleh presiden dan menteri dalam negeri gitu ya. Tentu saja di bawah kontrol dia semuanya. Gitu. Nah, apalagi sampai aparat desa, gitu ya, dimobilisasi. Jadi semuanya sudah berada dalam genggamannya, kira-kira gitu. Dan dia punya resource yang sangat banyak. Oleh karena itu, saya tidak melihat
peluang pemilu kita jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif dan struktur untuk membuat pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil. Kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu pemilu akan terjadi tanggal 14 nanti bulan depan, gitu ya. Tapi itu hanya laporan dari akumulasi kecurangan yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu saya melihat pemilu yang akan datang dilihat dari perspektif pemilu yang bersih itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau tidak dimakzulkan ini itu satu cara yang ini. Kalau Anda berharap pada KPU, pada Bawaslu, pada pengawas siapapun, aparatur negara supaya netral dan seterusnya secara normatif ngomong gitu nggak didengar. Gitu ya. Karena apa? Karena panglimanya negeri ini orang yang paling berkuasa negara ini perilakunya seperti itu. You know? Itu yang saya sebut sebagai sistematik, masif dan terstruktur. Sampai aparat desa mengikuti itu. Nah, oleh karena itu ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun pemajulan belum selesai tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Jadi itu menurut saya cara yang paling sistematik untuk menjaga dan mengembalikan integritas pemilu kita 2024 ini, gitu Bung Ersu. Jadi kalau cuman terus berjalan seperti bisnis as usual gitu bilang begitu ya, itu nggak ada cerita ya pemilu ini akan dimenangkan oleh oposisi atau kelompok yang lain gitu. Bukan soal menang dan kalah bagi saya, bahwa sekarang udah terjadi satu akumulasi kecurangan yang sistematik, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh negara. Tidak ada agen apapun atau kelompok apapun dalam masyarakat kita yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kecuali negara. Karena negara punya resources untuk melakukan semua itu. Nah, oleh karena itu seperti saya tadi katakan Bung Hersu, tanggal 14 kita hanya menyaksikan akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistematik tadi. Nah oleh karena itu dari sekarang, kalau Anda tidak melakukan pengawasan terhadap Jokowi secara langsung, pengawasan yang paling sistematik adalah minta menggunakan hak interpelasi dan menggunakan hak angket, gitu ya, oleh DPR. Nah itu yang jadi persoalan sekarang. Apakah bisa DPR melakukan itu? Sementara banyak sekali orang di DPR sudah disandra. Iya betul. Nah itu yang sistematik juga. Gitu. Tapi kita harus suarakan itu. Siapa tahu ada di sana. Di antara orang-orang yang gila di DPR itu masih ada yang waras, gitu ya. Kita butuh 30% gitu ya untuk mendapatkan dukungan bagi proses, saya sebut lagi proses impeachment terhadap Jokowi. Itulah cara kita mengawasi dan mengamankan integritas pemilu yang akan kita lakukan 2024 ini, Bung Hersu. Oke, ini luar biasa nih Profesor Saiful Mujani ya. Cara mendekatnya ini langsung pada pokok persoalannya begitu ya. Mother of evilnya gitu ya. Obatnya juga ada kan? Oke, apa itu? Solusinya juga ada. Oke, nanti kita ngomongin solusinya ya. Mumpung ketemu sama Profesor Saiful Mujani, saya mau tanya kan. Ini lembaga-lembaga survei ini kan selalu menyatakan bahwa tingkat approval ratingnya, kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi, 80% dan sebagainya. Tetapi begitu didalami, itu kan yang muncul angka bahwa ketika ditanya apakah kehidupan makin sulit, mereka menyatakan makin sulit. Ketika apakah mencari pekerjaan itu makin sulit, juga mencari pekerjaan makin sulit. Bagaimana kita menjelaskan itu? Di satu sisi mereka puas, sangat tinggi sekali, bahkan saya kira mungkin ini approval rating tertinggi dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Tapi kok mereka sendiri juga menghadapi realitas yang menurut mereka memang hidup mereka tambah sulit. Bagaimana menjelaskan suasana kebatinan publik ini? Approval rating yang
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden atau pemerintah begitu yang cukup tinggi, itu kan terutama kinerja presiden, itu kan faktornya banyak, gitu ya. Bukan hanya ekonomi, ya, bukan hanya faktor-faktor yang kita sebut objektif tadi, gitu, yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi persoalan-persoalan itu direspon secara instan dengan program-program sosial tadi, seperti yang Anda katakan dari awal tadi, ya, subsidi, macam-macam subsidi banyak sekali. Walaupun itu dapat hutang misalnya, gitu ya, jumlah hutang kita mungkin banyak, gitu ya. Nah, jadi itu kan tidak bisa dipisahkan juga untuk kebutuhan sosial semacam itu. Jadi secara psikologis, gitu ya, secara psikologis ini penjelasannya kenapa tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu tinggi. Pertama adalah well informed citizennya itu kecil. Lagi-lagi di situ persoalannya ya. Sumbernya di situ, memang intinya di situ. Oleh karena itu, saya sering memberi masukan pada teman-teman yang melakukan survei approval rating dan seterusnya kayak begitu, adalah bahwa tanyalah sesuatu kepada orang yang ngerti, gitu ya. Orang yang tidak ngerti jangan ditanya dong. Dia akan jawab. Nggak menggambarkan situasinya dong kalau kemudian kepada orang yang nggak ngerti. Ya persis. Jadi oleh karena itu tadi ya seperti saya tanya MK, gitu ya. Misalnya apakah Anda ngikuti berita bahwa MK meloloskan permohonan ini bla 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 kayak gitu ya. Dia bilang tidak. Mayoritas 60% kan tidak. Yang 40% iya, gitu ya. Dari yang 40% kita tanya lagi, apakah keputusan yang dibuat MK itu adil atau tidak adil? Mayoritas mengatakan tidak adil. Kan jelas gitu ya. Jadi dia bisa beropini itu karena punya informasi yang benar. Bagaimana Anda mengharapkan untuk menilai seorang presiden? Kan rumit sekali. Kinerja presiden itu apanya yang harus saya nilai kan gitu loh. Pasti aspek psikologisnya yang akan keluar. Kan tahu minimal tahu Pak Jokowi, ya Pak Jokowi presiden saya. Walaupun dia pendidikan yang tamat SD, tahulah bahwa Pak Jokowi itu presiden, you know. Kecenderungan psikologisnya adalah bahwa Pak Jokowi tidak melakukan tindakan-tindakan yang kasar, misalnya melakukan kekerasan secara harfiah kayak begitu kan tidak gitu. Dan memberikan subsidi gitu kan, yang cukup banyak kan kira-kira kayak begitu. Orangnya cukup untuk ukuran masyarakat kita cukup ramah, ya kan gitu ya. Dibanding saya mungkin. Gitu ya. Gue banget lah gitu ya. Jokowi ada kita itu cocok banget gitu ya. Itu cocok gitu ya waktu itu. Oleh karena itu angka itu harus dibacanya seperti itu, Bung Hersu ya. Saya Polster dan ilmunya di situ gitu ya. Jadi harus membaca itu. Oleh karena itu beda dengan di Amerika. Kalau Anda tanya approval rating, itu selalu di bawah 50%. Karena orang sangat kritis, punya informasi mana ada sih pemerintah yang sempurna, gitu kan. Gitu. Nah itu juga demikian di sini. Di sini kita harus diskon soal itu. Ya. Nah kalau Anda mau korelasikan tadi, bagaimana penilaian terhadap utang, bagaimana penilaian terhadap Gini Index, gitu ya. Bagaimana penilaian terhadap apakah kondisi ekonomi nasional kita membaik atau memburuk dan seterusnya kayak begitu. Angka-angka itu yang dipakai sama kita. Tapi itu kan terlalu sophisticated itu. Itulah sebabnya makanya kita tidak bisa menanyakan semua hal kepada semua orang. You know. Makanya untuk menilai misalnya demokrasi ya. Saya cenderung kalau ditanya bagaimana kinerja demokrasi kita sekarang. Kalau tanya pada masyarakat, baik Pak. Pasti jawabannya begitu. Karena dia tidak tahu apa yang diomongin dengan demokrasi. You know. Tapi kalau ditanya ke saya, nah ini biasa digunakan oleh lembaga riset internasional. Salah satu yang canggih adalah Variety of Democracy. Itu para ahli demokrasi dunia ngumpul di situ. Nah kebetulan saya beruntung ikut penasehatnya di situ. Yang ditanya itu adalah orang yang well informed tentang politik di sebuah negara. Gitu ya. Oleh karena itu tidak harus tanya semua orang. Tanya orang yang ngerti masalahnya, kira-kira begitu. Kayak ekonom ditanya bagaimana pertumbuhan ekonomi sekian-sekian, kan nggak nanya sama masyarakat di pasar. Ya kan? Tanyanya pada ekonom misalnya. Oleh karena itu untuk demokrasi misalnya kita lihat, sejak Pak Jokowi jadi presiden 2014 sampai sekarang, dari berbagai aspek demokrasi mengalami penurunan yang luar biasa. Termasuk demokrasi elektoralnya. Salah satu komponen dari demokrasi elektoral adalah integritas pemilu. Pemilu yang clean, yang bersih gitu ya.
itu dilihat bukan hanya waktu kita melakukan pencoblosan, tapi dari prosesnya bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Sayangnya angka itu baru sampai pada analisis pada tahun 2022, gitu ya. Pada tahun 2022, 21, 20 peristiwa politik yang terlalu buruk dilihat oleh mata kita kan tidak terlalu dibanding 2023. Ya. Oke. Oleh karena itu saya punya hipotesis nanti tahun depan gitu ya atau pertengahan tahun ini akan keluar evaluasi terhadap kondisi kita 2023. Dugaan saya kita akan makin nyungsep gitu ya. Kondisi demokrasi kita. Mungkin kita udah masuk ke dalam kondisi yang masuk otokrasi gitu istilahnya atau otoritarianisme. Kira-kira kayak begitu. Nah, ukurannya apa? Simpel saja misalnya bagaimana peran KPU, bagaimana peran Bawaslu dan seterusnya. Udah ribuan kasus diperiksa oleh Bawaslu dan itu nggak jalan gitu loh. Oke? Ya. Jadi dilihat dari aspek itu aja. Bagaimana netralitas aparatur negara. Udah jelas sekali gitu ya. Bagaimana polisi terlibat, laporan di media kita ikutin tiap hari kayak begitu. Keanehan-keanehan terjadi pada sepanjang 2023. Bung Hersu gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kalau kita pemilu itu sangat penting dan orang harus paham bahwa nasib bangsa ini 5 tahun ke depan itu ditentukan dari pemilu. Ya. Kalau pemilunya tidak berintegritas, negara kita dalam 5 tahun ke depan itu tidak berintegritas juga, kira-kira kayak begitu. Ya. Oke? Presiden yang kita pilih, anggota DPR yang kita pilih tidak berintegritas, karena prosedurnya tidak berintegritas. Oleh karena itu kita sangat berkepentingan pemilu kita ini berintegritas. Salah satu kunci untuk membuat itu berintegritas adalah kita harus membebaskan pemilu dari Pak Jokowi. Itu dengan cara mengawasinya. Kuncinya ada di situ. Ya. Menurut saya. Ya. Ini Profesor Muzani sampai konklusinya ini udah langsung gitu. Nggak apa-apa. Tapi saya terusin dulu ini, merasa penasaran sedikit ya Prof. Ini dampaknya. Kan satu sekarang ini kalau gitu saya boleh tanya apakah berarti sebenarnya approval rating itu sengaja digunakan untuk memberikan justifikasi atau legitimasi kepada Pak Jokowi. Dan ini tentu ada kaitannya kemarin ketika dia ingin memperpanjang masa jabatannya ya. Yang kedua kalau dikaitkan dengan situasi sekarang kan ada tadi menyatakan bahwa kalau mau survei tanya pada orang yang ngerti kan gitu. Tetapi kan ketika nanti pemilu itu kan orang yang 60% nggak ngerti tadi juga ikut mencoblos dan suara mereka itu sama dengan suara Anda yang seorang profesor politik kan begitu. Persis. Jadi itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nyoblos itu simpel. Oke. Tidak perlu canggih Anda memahami sesuatu yang jadi sebab Anda memilih A. Ya. Memilih Anies, memilih Ganjar atau memilih Pak Prabowo. Ya. Tidak perlu canggih-canggih gitu. Cukup dikasih uang 50.000 udah selesai. Kan gitu loh. Ya. Tapi kalau ditanya bagaimana kinerja Pak Jokowi, wah itu lain lagi ceritanya, Bung, gitu ya. Nah oleh karena itu, tapi tidak salah, cuma harus hati-hati membacanya, gitu ya. Bahwa Anda menanyakan kinerja pemerintah, kinerja presiden pada orang yang tidak ngerti, gitu ya. Kita akan dapat datanya AEO kayak begitu ya. Yang dia tidak ngerti masa tapi ngomong bagus gitu kan. Jadi yang 80% itu data AEO itu ya? AEO itu gitu ya. Maksud saya Okay. sebagian ya itu. Ya. Itu adalah gambaran objektif Ya. masyarakat kita ya begitu. Tidak salah. Ya. Kita menanya pada mereka bahwa mereka tidak well informed person Oke. sehingga kondisi sekarang pun dianggap positif. Ya. Itu fakta. Oke. Gitu ya bahwa ada 80% orang yang approval rating pada Pak Jokowi-nya bagus, itu fakta. Gitu ya. Ya. Dan saya tidak argue dengan teman-teman ini, cuma bagaimana memahami yang 80% itu sesungguhnya gitu. Anda harus diskon besar-besaran di situ. Ya. Nah itu satu. Kedua, tapi juga menjelaskan dalam beberapa hal walaupun tidak mayoritas. Karena kalau 80% itu diterjemahkan secara full sebagai dukungan terhadap Pak Jokowi dan Pak Jokowi mendukung Prabowo, yang milih Prabowo harus 80% juga, tapi kan enggak. Ya. Setidaknya belum 50% kan gitu lah sampai hari ini. Itu artinya apa? Ada sesuatu di situ. Yang faktor yang membuat orang milih itu bukan hanya karena faktor Pak Jokowi, tapi jelas bahwa orang mendukung Prabowo itu karena Pak Jokowi. Ini pemilu Pak Jokowi, bukan pemilu Prabowo. Ya. Jadi Anies sama Ganjar itu berhadapan dengan Pak Jokowi, bukan dengan Prabowo. Prabowo udah lewat sebenarnya gitu. Tapi karena Pak Jokowi masuk dengan kekuatan yang 10 tahun ini gitu ya,
dengan segala plus minus tersebut, tapi kebanyakan masyarakat di lapisan bawah menyukai Pak Jokowi, harus diakui itu secara objektif. Itu yang terjadi. Dan karena mereka umumnya tidak well informed person atau citizen tersebut itu. Itu sebabnya. Jadi oleh karena itu bukannya menanya kepada orang yang tidak well informed tidak penting, tapi minimal itu menggambarkan secara objektif beginilah. Gitu. Masyarakat kita melihat penguasanya ada masalah seperti ini, ada MK seperti ini tidak tahu, gitu kan. Tapi mereka punya hak untuk milih. Betul. Hak saya dengan hak beliau yang tidak tamat SD sama, nilainya cuma 1, gitu kan. Betul, ya. Karena itu simpel kalau memilih gitu. Dan itu soal mobilisasi. Ya. Sekarang saya dengar calon-calon itu punya kesulitan untuk mobilisasi pemilih. Ya, betul. Karena mereka tidak punya resources. Resource-nya udah dimonopoli oleh negara, gitu kan. Biasanya resource itu datangnya kan dari orang-orang kaya. Ya. Orang kaya takut membantu Anies maupun membantu Ganjar gitu. Iya kan? Karena takut diperlakukan yang tidak diinginkan oleh negara. Dan itu wajar aja. Dan itu artinya kita udah berada pada titik otoritarian atau negara otokratik. Ya. Oke, nah ini serem ini ya. Situasinya serem ya. Jadi pokoknya kalau kalkulasi manusia gitu ya, ya nggak mungkin dimenangkan oleh lawan dengan Pak Jokowi itu dalam situasi ini karena dia menggunakan. Nah pertanyaan berikutnya, apakah bisa saya simpulkan atau kita simpulkan persis dengan dari statement Anda tadi, sebenarnya Pak Prabowo itu hanya digunakan sebagai bridging, jembatan untuk Pak Jokowi sendiri melanggengkan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Gibran. Ya. Kalau itu kedua-duanya lah ya. Kedua-duanya. Nah, Prabowo sangat ingin jadi presiden tentu saja. Sama-sama menikmati lah itu ya. Sama-sama punya kepentingan dalam hal ini. Jadi menurut saya tidak bisa dikatakan Pak Prabowo itu digunakan, siapa menggunakan siapa itu kan dalam hal ini tidak berlaku gitu ya. Gibran punya kepentingan ingin jadi wakil presiden jelas gitu ya. Pak Jokowi ingin anaknya jadi wakil presiden jelas gitu ya. Itu nggak bisa ditutupi lagi. Pak Prabowo udah berulang-ulang nyalon gitu ya. Dan sekarang kesempatan ada orang yang mau membantunya. Dan itu adalah kesempatan. Menurut saya kedua-duanya berkepentingan untuk memenangkan Pilpres ini. Dan sampai hari ini setidaknya saya tidak tahu apakah akan 1 atau 2 putaran, itu soal yang lain lagi. Tapi sampai hari ini Pak Prabowo sangat powerful menurut saya. Dukungan massa terhadap Prabowo sangat kuat. Karena tadi sangat jelas Pak Prabowo itu jadi kuat itu karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Itu trennya jelas sekali. Makin jelas Pak Jokowi mendukung Prabowo, maka dukungan rakyat terhadap Pak Prabowo semakin kuat. Begitu misalnya ada saat di mana Pak Jokowi tidak jelas kepada siapa, itu jadi kabur kembali. Nah sekarang tidak ada momen-momen yang tidak jelas itu menurut saya. Udah sangat eksplisit berada di belakang Pak Prabowo. Ya. Karena itu kemudian Anda tadi langsung konklusinya ya Pak Jokowi itu harus dimaksudkan itu ya. Itu alasannya kenapa mesti dilakukan itu ya. Bukan soal untuk mencegah Pak Prabowo berkuasa, bukan soal itu. Tapi lagi-lagi ini soal integritas pemilu. Karena apa? Yang saya khawatir misalnya ada pemilu 2014 gitu ya. Ketika Pak Jokowi waktu itu presiden Pak SBY gitu ya. Pak SBY kebetulan partainya waktu itu tidak bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Jokowi. Saya tahu Pak SBY ingin mendukung Pak Jokowi waktu itu. Tapi itu tidak terjadi. Tapi tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan Pak SBY menggunakan negara untuk mendukung Prabowo waktu itu. Ya kan? Relatif netral waktu itu. Nah, oleh karena itu justru Pak Jokowi kemudian yang itu adalah oposisi partainya PDI Perjuangan terhadap Pak SBY gitu ya, memenangkan Pilpres waktu itu. Itu indah menurut saya. Itu legitimate waktu itu, pemilunya punya integritas sehingga kemudian situasi politik bisa terjaga. Yang saya takut adalah dengan kekisruhan dalam proses ini, setidaknya sepanjang 2023 ini, orang kemudian menjadi tidak percaya pada hasil pemilu. Walaupun jumlahnya tidak mayoritas, tapi orang 45% atau 40% itu kan banyak dari total pemilih, ya kan? Itu banyak. Orang bikin keributan itu nggak perlu 40%.
Cukup 1 juta aja di Jakarta turun ke jalan, bakar-bakaran, ribut. Itu loh. Itu yang aku takut. Gitu ya. Karena orang tidak percaya pada hasil pemilu, maka solusinya adalah ribut. Itu akan kemana-mana. Ya risikonya gitu. Itu yang saya, oleh karena itu untuk menyelamatkan negeri ini adalah kuncinya dalam waktu yang dekat ini adalah menyelamatkan pemilu. Bagaimana caranya pemilu ini bisa dipercaya hasilnya. Oleh karena itu sumber-sumber yang bisa menciptakan ketidakpercayaan harus dijauhkan dari pemilu. Itu Bung Hersu. Kalau pemilu mau jujur dan fair, itu pemilu tanpa Jokowi.